warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Nur Setiawati dari Prodi Gizi semester 6. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi penilaian tugas individu dari mata kuliah Etika, Profesi, dan Hukum Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Julpiani, SPSI MHKes. Adapun tema dari video ini adalah bahaya konsumsi gula berlebih bagi kesehatan dan status gizi anak dan orang dewasa. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Hai, tahukah teman-teman bahwa konsumsi gula berlebih bisa berdampak besar pada kesehatan dan status gizi, baik pada anak-anak maupun orang dewasa? Konsumsi gula dalam makanan dan minuman sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Namun, terlalu banyak asupan gula dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti obesitas hingga penyakit kronis. Nah, apa saja sih jenis gula? Jenis gula terdiri dari yang pertama ada fruktosa, yaitu gula buah. Mengapa disebut gula buah? Karena banyak ditemukan dalam buah-buahan atau madu. Yang kedua ada sukrosa, yaitu gula meja, biasa disebut dengan gula pasir, yang sering kita tambahkan ke dalam makanan olahan. Yang ketiga ada glukosa, yaitu jenis gula sederhana yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Glukosa diperoleh dari pemecahan karbohidrat dalam makanan yang kita konsumsi. Sumber utama glukosa meliputi makanan seperti nasi, roti, buah-buahan, dan sayuran. Gula tidak hanya berasal dari buah-buahan, namun banyak loh produk olahan yang mengandung gula tersembunyi yang bisa meningkatkan asupan harian tanpa kita sadari, seperti gula sukrosa pada minuman kemasan, saus, dan cemilan. Lalu apa sih dampak konsumsi gula berlebih pada anak? Yaitu yang pertama ada risiko obesitas. Mengapa? Karena gula mengandung kalori kosong, artinya tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Konsumsi berlebihan menyebabkan penumpukan lemak tubuh dan mengakibatkan obesitas. Lalu yang kedua ada gangguan perilaku dan konsentrasi. Gula dapat memicu lonjakan energi sementara atau disebut juga sugar rush, yang membuat anak menjadi lebih aktif dan sulit dikendalikan. Kelebihan konsumsi gula pun dapat menyebabkan anak kesulitan dalam konsentrasi karena peningkatan kadar gula darah yang cepat dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah yang pada akhirnya mengganggu fungsi kognitif dan fokus anak. Yang ketiga ada karies gigi. Gula merupakan makanan utama bakteri penyebab karies loh. Semakin sering mengkonsumsi gula, semakin tinggi resiko kerusakan gigi. Yang keempat, ada ketidakseimbangan gizi, yaitu tinggi energi dan rendah mikronutrien. Anak-anak sangat rentan terhadap efek gula. Selanjutnya ada dampak konsumsi gula berlebih pada orang dewasa. Yang pertama ada diabetes tipe 2. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana tubuh tidak mampu memproses gula darah secara efektif. Hal ini dapat memicu diabetes tipe 2. Yang kedua ada penyakit jantung. Tingginya kadar gula darah dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan stroke. Yang ketiga ada sindrom metabolik. Kondisi ini ditandai dengan kombinasi obesitas, resistensi insulin, tekanan darah tinggi, dan kadar lemak darah yang abnormal. Konsumsi gula berlebih merupakan faktor resiko utama sindrom metabolik. Yang terakhir ada gizi tidak seimbang, asupan kalori tinggi tetapi kekurangan vitamin dan mineral. Gula memicu lonjakan insulin yang dalam jangka panjang menyebabkan resistensi insulin. Studi dari Harvard oleh Malik et al. Menunjukkan bahwa konsumsi minuman bergula dikaitkan dengan peningkatan resiko diabetes dan penyakit jantung. Batas aman konsumsi gula harian, menurut American Heart Association, perempuan sebaiknya tidak mengkonsumsi lebih dari 100 kalori tambahan dari gula per hari dan laki-laki 150 kalori per harinya. Artinya, untuk perempuan tidak lebih dari 25 gram per hari atau setara 6 sendok teh dan 36 gram untuk laki-laki atau setara 9 sendok teh. Jumlah tersebut sudah mencakup gula di minuman, makanan, cemilan, dan semua yang dikonsumsi dalam satu hari. Lalu, bagaimana sih strategi pencegahannya agar kita bisa terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi gula berlebih? Jadi, langkah awal yang bisa dilakukan yaitu membaca label makanan. Perhatikan total gula yang terkandung dalam produk makanan tersebut.
Yang kedua, membatasi konsumsi minuman manis maksimal 1 gelas per minggu. Dan yang ketiga, mendorong konsumsi makanan segar seperti buah utuh, sayuran, dan air putih. Nah, teman-teman, konsumsi gula yang berlebihan adalah masalah yang serius yang dapat dicegah. Kita bisa merubahnya dimulai dari diri kita sendiri, di rumah, dan di lingkungan. Untuk itu, mari bijak memilih makanan dan minuman untuk kesehatan jangka panjang. Mulai sekarang, mari kurangi konsumsi gula dan hiduplah lebih sehat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.